Salam rekan-rekan komunitas Iman Agape Medan dimanapun kita berada. Kini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama manusia. Kasih Kristus adalah ajaran utama, keyakinan dan teologi Kristen. Teologi Kristen berpusat pada ajaran Yesus Kristus tentang kasih Bapa kepada manusia. Kasih Kristus terlihat jelas ketika Ia mempersembahkan nyawanya guna menyelamatkan manusia dari dosa. Kasih adalah salah satu bentuk ungkapan emosi manusia. Kasih adalah emosi yang paling kuat, dan bahkan Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan serta sesama adalah hal paling utama. Kasih dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah kasih eros, yang kedua itu kasih storge, yang ketiga itu kasih filia, dan yang terakhir itu adalah kasih agape. Untuk menelaah kasih yang dilakukan Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini, saya akan menggambarkannya dalam penerapan kasih Kristus kepada orang yang letih dan berbeban berat, yang memiliki penyakit, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang dicobai, yang lemah imannya, yang miskin dan lapar, dan yang terutama adalah orang yang berdosa dan hendak akan binasa. Itulah pelayanan yang dilakukan Yesus Kristus selama ada di dunia ini. Selanjutnya rekan-rekan, kita akan membahas mengenai mencerminkan kasih Kristus kepada sesama manusia. Dalam hal ini ada 3 poin utama agar kita dapat mencapai mencerminkan kasih Kristus itu. Yang pertama itu adalah kita harus atau mesti memiliki kasih Kristus itu. Yang kedua, kita akan mempelajari metode penerapan kasih Kristus itu. Yang terakhir, kita akan mengaplikasikan kasih Kristus itu kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu memiliki kasih Kristus. Untuk menelaah kasih yang harus kita miliki di dunia ini, saya akan melakukan penggambaran kasih tersebut dalam pengertian kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengalahkan rasa cemburu, kasih mengatasi kesombongan, kasih itu berhati-hati untuk tidak melanggar batas-batas kesopanan. Kasih merupakan musuh utama bagi sifat mementingkan diri sendiri. Kasih melembutkan dan mengendalikan diri agar tidak cenderung cepat marah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu menimbulkan sukacita dan kesenangan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih percaya dan mengharapkan bahwa kita akan melakukan kebajikan. Berdasarkan isi dari kitab 1 Korintus 13 ini, saya menyadari bahwa pentingnya kita sebagai pengikut Kristus atau yang bisa disebut Kristen memiliki kasih. Kasih itu menjadi penyempurnaan dari iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Selanjutnya rekan-rekan, kita akan membahas metode penerapan kasih itu. Ada 4 metode yang saya tulis dalam tesis ini. Terdiri dari 1, pendekatan instruksional. Ini yang pertama. Merupakan suatu pola pendidikan Kristiani yang lebih menekankan kepada pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan perkembangan. Bentuk pendidikan Kristiani dengan pendekatan perkembangan lebih menekankan pada pembentukan spiritualitas dan pembentukan iman individu untuk mewujudkan dalam pelayanan sosial. Yang ketiga itu pendekatan komunitas iman. Pendekatan komunitas iman adalah suatu pola pendidikan Kristiani yang membantu komunitas-komunitas yang mempromosikan perkembangan manusia yang autentik dan membantu orang menentukan komunitas yang hendak ia
ia ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pendekatan transformasi sosial. Transformasi sosial berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi sosial ini dipengaruhi oleh teknologi yang sedang berkembang dan tren di masa sekarang ini. Tentunya ini akan menjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sistem sosial masyarakat dan tentunya dalam bidang agama. Yang menjadi bagian akhir dalam pembahasan kita pada hari ini adalah aplikasi kasih Kristus kepada sesama manusia. Aplikasi kasih dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi bukti nyata bahwa kita adalah pengikut Kristus atau Kristen. Dalam pengaplikasian ini memerlukan Roh Kudus yang diberikan Allah untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pengaplikasian kasih Kristus kepada sesama manusia. Yang pertama, kasih orang Kristen sebagai tanggapan kepada kasih Allah itu sendiri. Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yang kedua ialah kasih dalam kekristenan adalah kasih bentuk persekutuan. Yang pokok bukanlah pribadi atau ego, tapi kebersamaan. Yang ketiga, kasih Kristen ialah perhatian kepada orang lain. Dalam rasa kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain. Yang keempat, kasih berarti memberikan diri kepada orang lain. Yang kelima, kasih dalam kekristenan diberikan tanpa pamrih. Pemberian kasih itu bukan dengan menuntut balasan dari orang yang kita kasihi. Yang keenam, kasih Kristen tidak berdasarkan jasa, kelas sosial, suku, bangsa, atau keluarga orang yang dikasihi. Kasih itu tidak membedakan kebajikan dan kebutuhan orang lain. Kasih dalam kekristenan itu tidak menghakimi. Yesus berkata juga, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi." Yang kedelapan, kasih Kristen adalah pengampunan. Sama seperti dosa kita yang telah diampuni oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yang kesembilan, kasih Kristen timbul dari batin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan yang konkret. Kasih yang hanya berdasarkan belas kasihan, bukanlah kasih yang berpura-pura. 10. Kasih itu setia, sabar menunggu segala sesuatu, tidak berkesudahan. Demikian penjelasan saya tentang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama manusia. Penting kita ketahui bahwa menjadi Kristen mesti mengikuti nilai yang diajarkan Kristus kepada kita, serta mencerminkan kepada sesama manusia. Hal ini yang membuat kita menjadi Kristen yang sejati. Demikian rekan-rekan penjelasan saya mengenai mencerminkan kasih Kristus kepada sesama manusia. Jika ada penjelasan yang menurut rekan-rekan kurang maksimal, bisa rekan-rekan juga baca di dalam PDF yang saya kirim. Dan jika ada pertanyaan juga dari rekan-rekan, boleh rekan-rekan chat dalam grup kita, grup komunitas Iman Agape Medan, agar saya akan menjawabnya berdasarkan kajian teologi yang saya kerjakan di dalam tesis ini. Sekian dari saya, Noel Vendiaman Saragi, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kiranya Roh Kuduslah yang memberikan kita, menambahkan kita pemahaman mengenai materi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.